Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bab 5 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Sebelum membacakan materi, perkenalkan nama saya Nike Yunisi. Saya berasal dari kelompok 5. Materi pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. A. Produser konsolidasi, faktor yang mempengaruhi proses menilai kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dalam aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. B. Diferensial harus dialokasikan pada terdiversifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasi melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Yang kedua yaitu aset terdiversifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang pertama, persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Yang keempat, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya, A. Goodwill. Yang pertama, imbalan yang dialihkan. Yang kedua, jumlah kepentingan non pengendalian. Yang ketiga, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset terdiversifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Selanjutnya yang B, pembelian dengan diskon. Pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill dapat juga pembelian dengan diskon yang dimana nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investor. Yang ketiga, akuisisi dengan pemilikan penuh. A. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Teman-teman bisa lihat di buku contoh gambar 4.3 dengan PT Nusantara pembelian seluruh PT saham Andalas. Teman-teman bisa lihat di sana. Nah, yang selanjutnya B, konsolidasi pada periode akuisisi. Berdasarkan tabel pada 4.3 neraca saldo di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat juga di buku. Selanjutnya 4, akuisisi dengan pemilikan sebagian. Nah, contohnya pada PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1M 125 juta pada saat dilakukan akuisisi. Nilai wajar dari kepentingan non mempengaruhi adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh PT Andalas adalah 1.400 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 miliar yang dialokasikan pada goodwill sebesar 1 miliar dan aset terdiversifikasi lain sebesar 200 miliar sebagai gambar transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap Andalas. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.